Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video sebelumnya saya telah menjelaskan ciri-ciri orang yang dicintai oleh golongan jin. Nah, pada video yang sekarang insya Allah saya akan berbagi wawasan ilmu tentang cara menghindari agar kita terhindar dari jin yang mencintai kita atau jin-jin yang suka dengan orang-orang yang ibaratnya imannya itu tipis atau imannya itu kurang tebal. Caranya itu bagaimana untuk menghadapi golongan jin tersebut? Yang pertama, usahakan kita itu lebih sering bersuci atau melakukan wudhu. Tatkala kita batal wudhu, maka kembali kita lakukan wudhu. Batal wudhu lagi. Insya Allah kita akan selalu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari gangguan jin tersebut. Yang kedua, apabila kita melakukan sholat, baik sholat fardhu maupun sholat sunnah, usahakan kita lebih tenang, tidak usah kesusu, tidak usah tergesa-gesa. Cara wong Jawa niki sembahyang kayak pinjem cewek, itu jangan seperti itu ya. Usahakan lebih tenang lagi dalam membaca Al-Fatihah, dalam membaca suratan, dalam membaca tasyahud awal maupun akhir, itu lebih tenang ya. Dalam kita ruku bersujud lebih tenang, tidak perlu terburu-buru seperti dikejar maling. Yang ketiga, lebih memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Syukur-syukur kita semua mau membaca Al-Quran itu setiap sehabis sholat, entah 1 ayat, 2 ayat, ataupun 1 juz. Karena kalau kita pandang pada zaman akhir seperti ini, itu Al-Quran lebih banyak terpuruk. Al-Quran itu lebih banyak tergeletak tanpa disentuh oleh orang, tanpa dibaca oleh orang. Orang kebanyakan zaman sekarang lebih banyak menyentuh gadget, HP lah. Cara wong Jawa niki golek sing kepenak wis buka HP be. Padahal Al-Quran lah yang mushaf, itulah yang perlu kita baca. Jangan mushafnya kotor tapi di dalamnya masih mulus. Harusnya kalau mushaf yang sering kita baca, kita bisa lihat kondisi mushaf. Yang keempat, lawan setiap bisikan yang masuk ke telinga ataupun ke hati kita. Karena apa? Setiap orang yang diganggu oleh jin pasti akan ada bisikan ke telinga ataupun hati kita. Tatkala kita akan berpikir ke sesuatu hal yang positif, itu biasanya ada bisikan lawan dari kepositifan itu. Berarti apa? Ya sesuatu yang negatif, sesuatu hal yang negatif. Ibarat kita mau berniat bersodakoh, tapi di dalam bisikan telinga kita, untuk apalah sodakoh, pentingnya apa? Sodakoh itu membuat kita berkurang harta, sodakoh itu membuat kita miskin. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai di dalam diri kita ada bisikan yang seperti itu. Karena itu harus kita lawan kalau kita ingin sembuh atau cara menghindari gangguan dari jin tersebut. Untuk yang kelima, jangan suka menyendiri. Lebih banyak bergaul, ya, gaul yang positif, lebih banyak berteman dengan sesuatu yang positif.
Yang keenam, dikala kita mau berbuat sesuatu apapun, semua hal, baik itu tentang ibadah, baik itu kita bekerja, baik itu kita hal yang sepele, mau tidur, masuk kamar mandi, jangan lupa selalu baca ta'awud dan basmalah, karena itulah yang akan menjadi perisai atau hijab untuk kita semua. Kalau kita lupa dengan ta'awud dan basmalah Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam diri kita tidak akan ada perisai apapun. Nauzubillah min dzalik. Yang ketujuh, perbanyak zikir. Karena zikir itu yang utama. Ya, zikir itu bermakna eling nih, cara wong Jawa ki eling. Ngemut-ngemut Gusti Allah itu disebut zikir. Ya, kita harus mengingat Allah. Zikir kematian, mengingat kematian tentang diri kita, kapan kita mati, itu harus kita ingat, karena kalau kita ingat kematian, di situ kita akan mendapatkan satu tambahan iman dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu manfaatnya sangat banyak. Insya Allah suatu saat nanti saya akan membagikan wawasan tentang zikir dan manfaat zikir itu seperti apa untuk tubuh kita, untuk perjalanan hidup kita. Itu akan ada manfaatnya tersendiri dari zikir tersebut. Karena zikir itu kunci utama agar diri kita untuk lebih dekat setiap waktu, setiap detik, setiap hembusan nafas kita harus diisi dengan yang namanya zikir, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dengan 7 hal di atas masih belum terhindar dari gangguan jin tersebut, maka hendaklah panjenengan semua segera lakukan ruqyah. Cari para pakar-pakar yang benar-benar bisa melakukan ruqyah, ya, jangan melakukan syirkiyah. Karena syirkiyah itu seperti Nun Sewu, datang ke orang-orang yang memang mereka menggunakan pengobatan secara syirik. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bagi keluarga panjenengan juga. Semoga di dalam kehidupan kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi semua cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul qouli usikum wa nafsim bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.